Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Hotijah, NPM 7215200050 dari Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas resum saya yang kedua, yaitu mengenai konsep dasar sistem komunikasi data. Garis besar sistem komunikasi data meliputi konsep dasar, merupakan pertukaran data dalam bentuk 0 dan 1 antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Keefektifannya tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama pengiriman, yang mana menyampaikan data ke tujuan yang tepat. Yang kedua yaitu akurasi, mengantar data secara akurat. Yang ketiga timelines, yaitu mengirim data dalam waktu tertentu. Komponen komunikasi data. Komunikasi data memiliki 5 komponen dasar penyusunnya, yaitu yang pertama pesan, merupakan informasi yang akan dikirimkan ke penerima. Yang kedua pengirim, yaitu piranti yang mampu mengirim data atau pesan. Yang ketiga penerima, merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima pesan dari pengirim. Yang keempat media transmisi, merupakan jalan di mana pesan akan dikirim kepada penerima, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Yang kelima, protokol, merupakan aturan yang telah disepakati di mana pengirim dan penerima berkomunikasi dengan data. Model komunikasi sederhana. Untuk memahami model komunikasi, kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data merupakan kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadikan informasi. Contoh yang pertama yaitu teks, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari susunan huruf, simbol, dan teks yang tersimpan dalam bit, seperti sistem pengkodean yang biasa digunakan dalam teks ASCII atau American Standard Code for Information Interchange dan Unicode. Contoh yang kedua yaitu angka, terdiri dari kombinasi 0 sampai 9, angka tersimpan pada bits, misal ASCII dan Unicode. Contoh yang ketiga yaitu gambar. Contoh sebuah gambar yang terdiri dari warna hitam putih atau dua warna, di mana masing-masing piksel bernilai 0 dan 1. Jika sebuah gambar terdiri dari 10 kali 10 elemen piksel, maka akan membutuhkan 100 bits elemen piksel yang akan disimpan dalam memori komputer. Contoh yang keempat yaitu audio. Data dapat juga berbentuk suara yang dapat disimpan dan disebarkan. Contohnya, apa yang kita dengar dalam radio merupakan sebuah sumber data atau informasi. Audio bersifat kontinu dan bukan diskrit. Contoh yang kelima yaitu video. Video merujuk pada penyebaran data dalam bentuk gambar bergerak atau film. Format video biasanya dalam bentuk MP4 dan lain-lain. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Seseorang dapat mengirim dan menerima informasi dari orang lain yang letaknya berjauhan. Aplikasi yang melibatkan teknologi telekomunikasi diantaranya ATM, teleconference, workgroup computing. Modem merupakan singkatan dari modulator atau demodulator. Fungsi modem yaitu menukarkan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Beberapa jenis modem. Yang pertama yaitu external modem, merupakan yang terpisah dari komputer. Yang kedua yaitu internal modem, yang mana disatelitkan dalam komputer. Jenis aliran data atau arah transmisi merupakan perangkat yang melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara mengirimkan atau menerima data. Aliran data antara dua perangkat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simplex, adalah salah satu komunikasi antara dua belah pihak di mana data dikirimkan secara satu arah saja. Transmisi simplex tidak digunakan dalam komunikasi jaringan karena node-node dalam jaringan pada umumnya membutuhkan komunikasi secara dua arah. Contohnya yaitu CPU mengirimkan data untuk ditampilkan di monitor, radio, dan televisi. Yang kedua yaitu half duplex. Half duplex adalah salah satu bentuk komunikasi data yang pengiriman datanya secara bergantian dengan waktu yang berbeda. Bersifat one-to-one atau satu pengirim satu penerima, atau one-to-many merupakan satu pengiriman banyak penerima. Kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali dalam satu waktu secara bergantian. Contohnya handy-talkie, di mana pengguna tidak akan mendengar dan berbicara secara bersamaan dalam waktu yang sama.
Yang ketiga yaitu full duplex, data dikirim secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sistem ini memiliki dua kanal yang terpisah untuk setiap arahnya. Jaringan-jaringan komputer banyak memanfaatkan metode full duplex, contohnya telepon atau handphone. Fungsi sistem komunikasi data, di antaranya yang pertama yaitu saling pertukaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data dan informasi secara langsung ketika data dan informasi tersebut dibuat. Yang ketiga yaitu memungkinkan pertukaran informasi pada letak geografis yang berjauhan. Jaringan komunikasi data adalah kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari node yang terhubung dengan alat. Keuntungan dan kekurangan komunikasi data. Untuk keuntungan diantaranya yang pertama mempermudah pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kedua yaitu pengolahan data terdistribusi, mencegah ketergantungan kepada pusat atau tidak tergantung pada satu sistem komputer saja. Yang ketiga yaitu integrasi data terdistribusi. Data yang dihasilkan oleh satu bagian dapat segera digunakan oleh departemen lain atau sebaliknya. Keempat, biaya lebih murah karena pengiriman data melewati jalur komunikasi. Yang kelima yaitu mempercepat penyebaran informasi. Dengan adanya saluran transmisi, maka hasil dapat langsung dikirim kepada user. Untuk kekurangan komunikasi data yaitu yang pertama, keterbatasan bandwidth. Yang kedua, tidak cocok untuk trafik yang besar. Jika pengiriman data dilakukan trafik yang padat, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu adanya delay propagasi untuk akses via satelit. Yang keempat yaitu karakteristik sistem komunikasi ditentukan oleh karakteristik media transmisi. Yang kelima yaitu noise. Gangguan dapat terjadi selama proses transmisi dan noise harus ditekan seminimal mungkin. Faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama yaitu protokol yang digunakan, misalnya aturan mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu pengsinyalan atau signaling, merupakan prosedur atau aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang ketiga yaitu media transmisi. Media transmisi harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar, sehingga mempunyai daya tampung data besar juga waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. Yang keempat yaitu lalu lintas data atau traffic. Lalu lintas data dipengaruhi oleh jumlah dan lokasi dari terminal dan komputer, kepadatan lalu lintas, prioritas atau urgensi informasi yang disalurkan. Bidang komunikasi data. Yang pertama yaitu bidang pengumpulan data atau data collection. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat atau remote station, disimpan dalam memori untuk kemudian diolah. Contohnya aplikasi sistem inventory dan penggajian. Yang kedua yaitu bidang tanya jawab atau inquiry and response. Pemakai dapat mengakses langsung ke program atau file. Contoh aplikasi yang berhubungan dengan kasir, pemesanan tiket pesawat. Yang ketiga yaitu bidang storage and retrieval. Data yang disimpan ke dalam komputer yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Contohnya aplikasi dalam perbankan untuk keperluan pemberian kredit, data pasien rumah sakit, dan data perpustakaan. Yang keempat yaitu bidang time sharing. Pemakai dapat mengerjakan programnya bersama-sama dengan cara bergantian atau roll in roll out. Contoh aplikasi pemakaian sistem komputer secara bersama untuk pengembangan software, pengolah kata, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bidang remote job entry. Remote job terminal mengirimkan program atau data atau teks untuk disimpan ke dalam komputer pusat, tempat data diproses. Contoh aplikasi yang menggunakan peralatan pendukung sistem komputer yang terdapat di tempat yang jauh, dan aplikasi ini memerlukan proses dan waktu yang lama. Yang keenam yaitu bidang real time data processing dan proses control. Hasil proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut atau real time. Contoh aplikasi pengaturan peralatan industri, sistem kendali proses, sistem telekomunikasi. Yang ketujuh yaitu bidang pertukaran data antar komputer. Pertukaran data berupa program, file antar sistem komputer. Data yang diperlukan jumlahnya banyak,
dan waktu pengiriman yang dikehendaki sangat singkat sekali. Pensinyalan dalam komunikasi data. Pensinyalan atau biasa disebut dengan signaling merupakan proses ketika sebuah komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan dan mengirimkan sinyal-sinyal atau data melalui medium tersebut. Selain pengiriman data, pensinyalan menyarankan dilakukannya transmisi sinyal-sinyal pengontrol jaringan. Sinyal-sinyal kontrol dikirim sebagai unit-unit informasi melalui jalur sambungan yang sama dengan mentransmisikan data. Informasi kontrol dikirim pada sebuah kabel yang terpisah dari data atau suara dengan menggunakan out-of-band signaling. Out-of-band signaling disebut juga sebagai Common Channel Inter-Office Signaling atau CCIS, pensinyalan antar senter pada kanal bersama. Data yang merambat dalam medium transmisi dapat berupa analog dan digital. Jenis energinya berupa energi listrik atau cahaya, optik. Sinyal analog berupa sebuah gelombang elektronik yang merambat melalui medium transmisi dengan parameter yang secara kontinu berubah-ubah. Contohnya sinyal dengan frekuensi yang terus berubah-ubah di dalam suatu medium transmisi. Sinyal digital terdiri dari rangkaian pulsa-pulsa tegangan yang merambat dalam suatu hardware komunikasi yang bernilai 0 dan 1. Istilah-istilah dalam persinyalan. Yang pertama, transmisi adalah proses perambatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam medium transmisi sehingga terjadi pertukaran informasi. Yang kedua yaitu atenuasi adalah berkurangnya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap seiring dengan semakin jauhnya jarak yang harus ditempuh sinyal. Yang ketiga yaitu interferensi adalah gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain. Sekian penyampaian materi pada resume kedua saya mengenai konsep dasar sistem komunikasi data. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.